Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Bersyukur bahwa kita dimungkinkan untuk bersekutu melalui Renungan Toraya edisi 24 Maret 2023. Dan dalam perenungan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 42 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan sebelum kami menjalani aktivitas kami ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu, sehingga dapat membuahkan hasil dalam kehidupan kami, terkhususnya membuahkan iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 42 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17 firman Tuhan. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-ngegap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung Tuhan, "Kamulah Allah kami." Amin. Tuhan yang menuntun. Itulah tema kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, biasanya akhir dari skenario setiap film atau novel ialah bahwa orang benar atau kebenaranlah yang pada akhirnya akan menang. Sekalipun dalam alur ceritanya sering digambarkan orang benar atau kebenaran yang selalu terjepit dan terkesan dikalahkan. Tetapi endingnya akan berakhir dengan kenyataan bahwa cepat atau lambat orang-orang benar atau kebenaranlah yang keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, saudara-saudari, pembacaan kita hari ini merupakan bagian dari nyanyian syukur atas penyelamatan yang dilakukan Allah bagi umatnya yang waktu itu masih hidup di dalam pembuangan di Babel. Setelah lama berdiam diri, kini saatnya Tuhan akan bertindak terhadap musuh-musuhnya, laksana seorang ibu yang mengerang untuk melahirkan generasi baru. Hukuman yang dijatuhkan pada lawannya sungguh dahsyat, yaitu membuat tandus gunung-gunung, sungai-sungai, dan telaga menjadi kering, serta membuat malu orang-orang yang menyembah patung. Dia sendiri yang akan menuntun sisa-sisa Israel yang digambarkan sebagai orang-orang buta ke jalan yang mereka sendiri tidak tahu dan mereka tidak kenal. Tetapi karena Allah yang memandu, menuntun dan membimbingnya, maka jalan yang berlekuk-lekuk akan menjadi rata, dan dia sendiri yang mengubah kegelapan di depan mereka menjadi terang. Kalau Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang bertindak membimbing dan menuntun, maka
dipastikan semua jalan di depan tidak berbahaya. Allah bukanlah penunjuk arah yang berdiri hanya di persimpangan jalan dan menunjukkan arah jalan yang harus ditempuh. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Dia sendiri akan berjalan bersama kita untuk menuntun ke jalan yang benar. Karena itu, janganlah ragu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh menikmati kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami memperoleh kekuatan bahwa Engkau Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang bahaya karena kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hari ini dapat kami jalani dalam tuntunan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Pekerjaan kami, bahkan anak cucu dalam masa pertumbuhan, juga dalam pendidikannya. Bahkan pergumulan dan setiap harapan kami ya Tuhan, kami sandarkan hanya kepada-Mu. Begitupun dengan saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kuatkan dan berilah kesabaran bagi saudara-saudari kami dalam perjuangannya melawan setiap penyakit yang mereka derita. Bahkan jadikanlah usaha yang mereka lakukan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka memperoleh kesembuhan. Bapa di sorga, kiranya sukacita dan damai sejahtera memperlengkapi kami dalam menjalani hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni akan segala dosa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kita senantiasa berada dalam tuntunan kasih Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan baru. Tuhan memberkati.